Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zaki Fadli dalam materi ekonomi peminatan. Pada hari ini kita akan lanjut materi ekonomi. Nah, masih dalam konsep dasar ilmu ekonomi. Pada minggu lalu kita belajar yang namanya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil tertentu. Misalkan di sini ada seorang ibu yang ingin menjual, seorang ibu ingin membeli jeruk yang berkualitas. Kemudian penjualnya bilang jeruk yang berkualitas harganya sekilo 15.000. Maka dengan 15.000 seorang ibu ini dapat memperoleh 1 kilogram jeruk seperti itu. Nah, itulah prinsip ekonomi. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya yaitu kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah suatu kejadian di mana kebutuhan manusia yang sifatnya itu tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia sifatnya terbatas. Maksud saya adalah alat pemuas kebutuhan manusia sifatnya terbatas, artinya tidak berbanding lurus. Kebutuhan manusia tak terbatas banyaknya, sedangkan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas, makanya disebut kelangkaan. Nah, sekarang ada berbagai macam solusi. Salah satunya yaitu dengan membuat daftar prioritas atau yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai skala prioritas. Skala prioritas apa sih? Skala prioritas adalah daftar yang berisi urutan kebutuhan manusia yang akan dipenuhinya dari yang paling terpenting dalam kehidupannya sampai dengan yang kurang penting. Itulah yang dinamakan skala prioritas. Misalkan Bapak kasih contoh, si Budi adalah pelajar di sekolah SMA Negeri 37 Jakarta. Budi memiliki beberapa kebutuhan sehingga Budi membuat skala prioritas. Pada urutan pertama, Budi membuat kebutuhan makan dan minumnya sehari-hari sebagai prioritas kebutuhan pertama. Kemudian di urutan kedua, Budi menempatkan kuota internet sebagai kebutuhan yang ia prioritaskan. Di urutan ketiga, dia menempatkan kebutuhan akan baju, membeli baju satu setel. Nah, itu kebutuhannya. Kebutuhan yang ketiga, Budi menempatkan membeli mainan, membeli mainan sebagai prioritasnya. Dan yang terakhir, Budi menempatkan bermain game itu sebagai kebutuhannya. Nah, itulah di antara 5 urutan kebutuhan tersebut disebut sebagai skala prioritas. Jadi Bapak ulang, skala prioritas adalah suatu daftar yang mengurutkan kebutuhan manusia dari yang paling urgen, yang paling penting sampai dengan yang paling tidak terpenting. Seperti itu. Oke. Nah, itu jadi kelangkaan akan melahirkan suatu solusi dengan salah satunya membuat skala prioritas. Kita lanjut selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Karena tadi kita belajar sebelumnya tentang kelangkaan, skala prioritas. Nah, sekarang biaya peluang. Biaya peluang adalah
nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan lainnya. Ya, saya kasih contoh, misalkan seperti ini. Ketika Ani telah lulus dari SMA, Ani memiliki beberapa pilihan. Pilihan A, Ani bekerja sebagai SPG di suatu mall dengan gaji 3.500.000. Yang pilihan ke B, Ani menjadi wirausaha, dia mendirikan usaha hijaber atau hijab dengan keuntungan per bulannya itu 3.200.000. Pilihan C, Ani bekerja sebagai guru bimbel dengan penghasilan per bulannya 1.500.000. Akan tetapi Ani tidak memilih pilihan tersebut. Ani memilih untuk berkuliah. Setelah lulus, Ani berkuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Perancis Universitas Indonesia. Nah, dari sini biaya peluang yang dilakukan Ani yaitu yang paling besar, yaitu pilihan yang A. Ani telah melewatkan opportunity cost sebesar 3.500.000 sebagai SPG di suatu mall. Nah, itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan lainnya. Kembali lagi ke kasus Ani. Jadi yang namanya biaya peluang bukan ditambah-tambahkan. Pilihan A tambah pilihan B tambah pilihan C. Nah, itulah biaya peluang. Bukan seperti itu. Akan tapi dilihat nominal pilihan yang terbesar. Nominal penghasilan dari pilihan yang terbesar. Tadi kita lihat kan bahwasannya Ani menjadi SPG, tawaran menjadi SPG dengan gaji 3.500.000. Nah, sedangkan yang lainnya di bawah 3.500.000, pilihan B dan pilihan C itu di bawah 3.500.000. Jadi biaya peluangnya adalah 3.500.000, bukan ditambah-tambahkan, bukan seperti itu namanya biaya peluang. Oke. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Nah, Pak, bedanya apa sih kebutuhan dengan keinginan? Ya beda. Kalau keinginan, kebutuhan yang sebenarnya dapat dipenuhi dengan tidak memilih barang yang lebih mahal daripada yang ada. Contohnya seperti ini maksud saya. Kamu butuh makan. Butuh makan apa nih? Misalkan makan mie goreng. Oke, itu kebutuhan makan mie goreng. Namun karena ada hasrat atau keinginan dari dalam hati kamu ingin makannya spaghetti. Nah, itu namanya keinginan. Harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sekarang orang yang lebih pintar memanage uang yaitu orang yang pandai memilah-milih mana kebutuhan, mana keinginan. Kebanyakan orang sekarang, kenapa sih orang disebut sebagai kok cepet banget duit kamu habis? Nah, biasanya yang kayak seperti itu belum bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Orang dalam ekonomi yang sukses adalah orang yang pandai memilih mana kebutuhan, mana keinginan, dan ia akan memprioritaskan kebutuhan. Oke. Kebutuhan bisa dibagi
menjadi berbagai macam. Yang pertama kita bahas yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitas maksudnya adalah jenis kebutuhan berdasarkan urgennya, tingkat kepentingannya. Ya. Di sini ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di antara tiga ini, ya, contohnya yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer di sini saya memberikan contoh makan dan minum. Ya. Secara normal, kebutuhan manusia yang mendasar yaitu kebutuhan masalah perut. Artinya masalah perut adalah masalah makan dan minum. Atau secara luas, kebutuhan dasar manusia ada 3, yaitu ini kebutuhan dasar, nama lainnya kebutuhan primer ya. Sandang, pangan, dan papan. Sandang itu ya bagaimana kita berpakaian, pangan itu bagaimana kita makan, yang papan itu bagaimana kita memiliki tempat tinggal. Itulah kebutuhan dasar atau primer manusia. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, di sini saya kasih contoh sekunder. Ya, sekunder itu HP, handphone. Bagi suatu orang, handphone itu alat komunikasi sebagai kebutuhan yang sekunder. Ya, tapi relatif. Makanya setiap orang itu tidak sama. Ada yang orang menilai handphone itu adalah kebutuhan primer. Kenapa? Karena dia kerjanya setiap hari berkaitan dengan alat komunikasi seperti call center. Seperti itu. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Maksudnya kebutuhan tersier yaitu kebutuhan istilah dalam bahasa Arabnya itu sunnah. Artinya sunnah maksudnya boleh dipenuhi, boleh juga enggak. Kalau ada pendapatan atau kemampuan silakan beli, kalau enggak ya enggak jadi masalah, seperti itu. Tapi yang terpenting yang enggak boleh tidak diterpenuhi yaitu kebutuhan primer, harus, karena kebutuhan primer ini disebut sebagai kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan. Oke, lanjut. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 2. Ada individu, ada kelompok. Ya, kebutuhan individu itu seperti makan dan minum. Nah, itu individu sendiri. Ini yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Tapi kebutuhan kelompok seperti misalkan suatu organisasi intrasekolah atau nama lainnya OSIS. Kebutuhan kelompoknya apa? Dia butuh yang namanya jaket OSIS atau almet OSIS, alma mater OSIS, jaket alma mater OSIS. Itu kebutuhan kelompok. Contoh kebutuhan kelompok. Atau pemain sepak bola dalam satu klub. Nah, dalam satu klub itu dia perlu apa? Perlu yang namanya sponsor. Maka sponsor itu bagi klub sepak bola adalah kebutuhan akan sponsor. Tahu kan sponsor apa? Sponsor itu adalah sebuah perusahaan yang mendukung, yang membiayai dari klub sepak bola, seperti itu. Lanjut, kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, waktu artinya adalah kebutuhan sekarang maupun kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang bisa diberi contoh yaitu kebutuhan akan dokter atau rumah sakit atau kesehatan. Seperti gambar yang saya contoh itu seorang ibu yang membutuhkan perawatan dokter di rumah sakit sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan yang akan datang seperti menabung untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi atau menabung untuk biaya BPJS. BPJS
Digunakannya kapan? Digunakannya nanti ketika kamu sakit. Kalau belum sakit ya belum digunakan itu BPJS. Seperti itu. Kalau tadi kebutuhan sekarang minum obat untuk menyembuhkan rasa sakit, itu adalah kebutuhan sekarang, harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang sifatnya fisik, olahraga, kemudian memijat itu kebutuhan jasmani, makan, minum, kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Kalau tadi fisik, kalau jasmani itu fisik, kalau rohani psikis atau jiwa. Kamu mendengarkan musik, waduh enak banget nih suaranya. Nah, itu jiwa kamu terhibur, artinya kebutuhan rohani. Atau kamu nonton ke bioskop, nonton film yang keren, waduh seru banget nih filmnya. Nah, itu namanya kebutuhan rohani atau jiwa kamu terhibur dengan adanya film atau dengan mendengarkan lagu. Lanjut. Nah, kalau tadi kita membahas tentang jenis-jenis kebutuhan, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis barang. Ada barang berdasarkan cara memperolehnya, ada berdasarkan kegunaannya, ada berdasarkan proses produksinya, dan ada barang berdasarkan hubungan antar barang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu barang berdasarkan cara memperolehnya. Barang berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas adalah barang yang cara mendapatkannya tidak perlu atau bahkan sama sekali mengeluarkan pengorbanan kecil. Contohnya adalah air dari mata air, itu termasuk barang bebas. Atau air di lautan, ya lebih jelasnya air di lautan. Air di lautan itu namanya barang bebas, siapapun boleh mengambilnya tanpa ada pengorbanan yang dikeluarkan. Yang sebelahnya adalah air dalam kemasan. Air dalam kemasan di sini termasuk barang ekonomi. Pak, kan sama-sama air, kok bedanya apa, Pak? Ya, air dalam kemasan itu memperolehnya membutuhkan pengorbanan, membeli di Indomaret, di agen. Nah, itu memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh manusia, oleh kita. Maka air kemasan termasuk barang ekonomi. Contoh lain adalah oksigen di alam bebas. Oksigen di alam bebas itu disebut sebagai apa? Barang bebas. Kenapa? Karena kita menghirup oksigen secara gratis tanpa mengeluarkan pengorbanan tertentu, tanpa mengeluarkan biaya. Akan tetapi, oksigen bagi orang yang sakit, apalagi sakitnya sesak pernafasan, itu termasuk barang ekonomi. Kenapa? Karena dalam menghirup oksigen yang bersih itu memerlukan pengorbanan dengan membayar oksigennya kurang lebih 1.500.000 per tabung yang kecil. Nah, seperti itu contohnya ya. Pembagian barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang selanjutnya itu barang berdasarkan kegunaannya. Barang berdasarkan kegunaannya terbagi menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi artinya barang yang digunakan untuk mempermudah proses produksi suatu barang dan jasa. Contohnya adalah di sini
mesin pembuat kristal es. Ya, kenapa disebut sebagai barang produksi? Karena mesin ini digunakan untuk memecah atau mengkristalkan es yang masih batangan. Digunakan untuk biasanya para toko minuman atau kafe-kafe itu membutuhkannya. Nah, yang sebelahnya yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi masyarakat. Ya, konsumsi di sini maksudnya bukan konsumsi makanan saja. Konsumsi apa sih? Minggu lalu kita udah ngomong kan, udah ngomongin masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang memakai barang dan jasa atau menghabiskan barang dan jasa. Di sini kebetulan saya kasih contoh makanan. Barang konsumsi yang lainnya apalagi pakaian. Pakaian termasuk barang konsumsi. Kenapa? Karena kita pakai. Seperti itu. Yang selanjutnya, barang berdasarkan proses produksi. Barang berdasarkan proses produksi terbagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, barang mentah artinya masih berbentuk kosongan atau kayu jati yang belum melalui proses pengubahan bentuk. Nah, setelah dilakukanlah berbagai macam proses, akhirnya yang kedua barang setengah jadi. Kayu yang tadinya tidak berbentuk akhirnya berbentuk nih, tapi juga belum jadi, namanya barang setengah jadi. Kenapa? Karena belum dikasih cat, belum di furniture, belum di finishing. Nah, setelah di finishing dan proses furniture, barulah disebut barang jadi, barang yang siap untuk dipakai, siap untuk digunakan. Contohnya di sini adalah sofa, ya. Awalnya kayu jati, kemudian dicetak, dibuat konsep ukuran bangkunya, kemudian yang terakhir baru diukir dan diberi furniture. Ya, yang selanjutnya yaitu barang berdasarkan hubungan antar barang. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Apa sih Pak barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang dapat digantikan oleh barang yang lain. Saya ulang ya, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang yang lain. Contohnya, ya di gambar nih, kalian lihat kan nih di gambar. Di gambar sebelah kiri ada nelayan atau orang lagi mancing. Nah, dia menggunakan perahu, pastinya perahu memerlukan bahan bakar. Ya, bahan bakar yang biasanya terpakai kan bensin atau solar atau bahan BBM yang lainnya. Akan tetapi BBM semakin lama semakin langka nih pada kejadian ini. Akhirnya beralih nih nelayan ini ke LPG. Nah, berarti bensin atau BBM, bahan bakar minyak, bisa digantikan oleh BBG, bahan bakar gas. Pada intinya dapat menggerakkan kapal atau perahu yang ada di gambar ini. Selanjutnya yaitu barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang menjadi pelengkap barang yang lainnya. Kalau tadi barang yang menggantikan barang yang lainnya, kalau barang komplementer artinya barang yang dapat melengkapi barang yang lain. Artinya suatu barang nggak sempurna fungsinya ketika tidak dilengkapi oleh barang yang lain. Contohnya adalah jam dinding. Saya contoh dulu yang digambar. Yang digambar ini adalah bensin dengan mobil. Mobil bisa bergerak ketika ada bensinnya. Mobil bisa dioperasikan ketika ada
bahan bakar minyak atau bensin yang diisi ke tangki mobil. Nah, itu termasuk barang komplementer. Bensin dan mobil termasuk barang yang komplementer. Oke, contoh yang lainnya. Contoh lainnya adalah batu baterai dengan jam dinding. Ya, jam dinding bisa berputar atau bergerak ketika dipasangkan baterai yang hidup, bukan baterai yang mati. Nah, baterai yang hidup itu dapat menggerakkan jam dinding untuk berputar sesuai arah jamnya. Kalau baterainya mati, ya tetap aja nggak bisa memutarkan jarum jam dinding. Seperti itu. Semoga kalian mengerti nih barang substitusi dan barang komplementer. Selanjutnya yaitu barang berdasarkan kegunaan bentuk. Ada barang yang pertama yaitu bara kayu diubah bentuknya menjadi sofa. Yang kedua ya, kayu juga bisa diubah menjadi lemari. Ya, itu berdasarkan kegunaan bentuknya. Yang selanjutnya berdasarkan kegunaan tempatnya. Gak mungkin kan yang sebelah kiri itu mobil. Mobil gak mungkin digunakan untuk mengapung di air. Gak mungkin mobil digunakan seperti itu. Yang benar adalah ini sebelah kanan. Kapal feri digunakan di perairan. Itu baru benar. Gak mungkin mobil bisa berfungsi di air, yang ada nyemplung, gak berfungsi, nyelam. Nah, seperti itu. Barang berdasarkan kegunaan tempat. Mobil adanya di jalanan, di darat, bukan di air. Nah, sekarang yang selanjutnya barang berdasarkan kegunaan waktu. Di sini lebih konsen kepada jasnya, jas hujan. Anak kecil ini memakai jas hujan. Nah, anak kecil ini memakai jas hujan tentunya pada saat hujan. Gak mungkin kita ya tiba-tiba memakai jas hujan di tengah hari bolong, panas mentari yang terik sekali, itu pakai jas hujan, panas ngelekep. Ya, jadi jas hujan dipakai ketika hujan turun. Pak, payung. Nah, payung di sini sebenarnya bisa digunakan ketika hujan dan ketika terik banget matahari. Nah, ini payung saya anggap kegunaan waktunya bisa dua, bisa hujan dan bisa panas. Tapi kalau jas hujan hanya digunakan saat hujan terjadi. Yang terakhir yaitu barang berdasarkan kegunaan milik. Barang berdasarkan kegunaan milik itu artinya adalah barang yang digunakan khusus oleh profesi tertentu. Ya, di sini saya kasih contoh adalah dokter pasti menggunakan stetoskop untuk apa? Untuk memeriksa pasiennya. Tukang jahit pasti memerlukan mesin jahit untuk menjahit pakaiannya, pakaian orderannya. Nggak mungkin penjahit, profesi penjahit itu membawa stetoskop, nggak mungkin. Gak mungkin dokter membawa mesin jahit, gak mungkin. Nah, jadi barang berdasarkan kegunaan miliknya, seperti itu. Ya, Bapak anggap cukup sekian. Semoga jika kalian ada pertanyaan silakan menghubungi Bapak melalui WA group atau WhatsApp pribadi. Untuk tugas kalian yaitu ya, tugas kalian ya, tugas individu
Tugas individu kedua. Tugas ekonomi individu. Nah, oke. Yang pertama tugasnya adalah buatlah vlog atau rekam video diri sendiri tentang satu kebutuhan kalian, berdasarkan berdasarkan intensitasnya. Ya, tadi ada apa? Ada 3 ya, yaitu yang pertama A, kebutuhan primer, B, kebutuhan sekunder, C, kebutuhan tersier. Kemudian yang kedua daftar skala prioritas kebutuhan kalian minimal 5. Oke. Kemudian di upload ke YouTube. Upload ke YouTube. YouTube siapa? YouTube atau channel YouTube sendiri. Kemudian yang ketiga, kumpulkan vlog kalian, kumpulkan link YouTube kalian ke email saya di .ekonomi@gmail.com. Oke, saya ulang ya. Tugasnya adalah membuat vlog atau rekam video diri sendiri tentang kebutuhan kalian berdasarkan intensitasnya. Tadi kan kita belajar kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalian sebutkan tuh kebutuhan primer bagi kalian apa aja, kebutuhan sekunder bagi kalian apa saja, dan kebutuhan tersier apa saja. Kemudian selain itu kalian menceritakan bagaimana skala prioritas kebutuhan dalam kehidupan kalian, minimal 5 urutan. Dan selanjutnya diupload ke YouTube, dikumpulkan link YouTube-nya ke email saya. Nah, kemudian ada yang lupa, videonya maksimal 1 menit 15
30 detik. Satu menit 30 detik maksimal. Artinya boleh kurang dari 1 menit 30 detik. Ya, saya ulang ya. Buat tugasnya, buatlah vlog, rekam video diri sendiri maksimal 1 menit 30 detik tentang kebutuhan kalian berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan primer bagi kalian itu apa, kebutuhan sekunder bagi kalian apa, kebutuhan tersier itu apa. Buatlah daftar skala prioritas kebutuhan kalian, minimal 5 urutan, upload ke YouTube, linknya kasih ke saya via email. Nah, oke. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya, misalkan Budi Santoso. Saya kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan saya menurut intensitasnya, dan juga saya akan menceritakan bagaimana saya memprioritaskan kebutuhan sehari-hari saya. Oke, yang pertama kebutuhan primer. Bagi saya, kebutuhan primer itu kebutuhan yang mendasar. Seperti apa? Saya makan setiap hari, nah itu kebutuhan dasar saya sehari-hari. Kemudian kebutuhan sekunder. Bagi saya, kuota internet itu kebutuhan sekunder. Tapi juga bagi saya, handphonenya adalah kebutuhan primer. Dan yang terakhir tersier. Kebutuhan tersier bagi saya yaitu kebutuhan akan nonton film, karena kegiatan saya yang cukup padat, saya jarang nonton film yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat prioritas kebutuhan dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya akan membeli baju seragam sekolah. Yang kedua, saya akan membeli tas. Yang ketiga, saya akan membeli sepatu futsal karena saya hobi bermain bola. Kemudian yang keempat, saya kebutuhan akan refreshing ke tempat-tempat rekreasi. Yang kelima, kebutuhan saya yaitu kebutuhan akan membeli jam yang baru ya, karena bagi saya jam masih bisa ngeliat di handphone, jadi belum terlalu penting bagi prioritas kebutuhan saya. Oke, demikianlah vlog atau cerita tentang saya mengenai kebutuhan dan skala prioritas. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti itu ya, contoh dari tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, itu saja pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau menanyakan, silakan lewat Japri atau di grup. Jangan lupa mengisi absensi kelas materi hari ini, dan juga jangan lupa videonya, vlognya dikumpulkan. Oke. Kapan Pak maksimalnya? Ya, maksimalnya ya, maksimal pukul 15.00 WIB. Kok Pak cepet banget? Ya itu cuma 1 menit doang, artinya nggak perlu yang harus wow banget. Artinya kamu yang penting masuk kebutuhannya apa dan skala prioritasnya apa. Ya, boleh pakai gambar apa kebutuhannya benar-benar diunjukin, boleh, itu menambah nilai. Enggak pun nggak jadi masalah. Yang penting kamu bisa menjelaskan kebutuhan kamu apa aja yang menjadi primer, sekunder, dan tersier, dan membuat skala prioritas. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.